teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Azalea Lailita Rivera, mahasiswa mata kuliah Bahasa Indonesia dengan NIM 24040674367 dari kelas 2024I. Nah, kemarin aku sempat nih keliling di sekitar rumah aku buat nyari spanduk, poster, sampai dengan baliho. Nah, dari hasil keliling itu, aku nemu banyak banget tulisan yang ternyata masih salah kalau kita cocokkan dengan ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian nih buat lihat bareng-bareng contoh nyata dari spanduk dan poster tersebut. Nah, kita bakal analisis kesalahannya, lalu aku bakal tunjukin nih bentuk penulisan yang benar itu seperti apa. Jadi, biar bahasa Indonesia kita semakin rapih, jelas, dan sesuai kaidah. Yuk, kita langsung aja. Kesalahan pertama yang paling sering aku temukan adalah kata tidak baku. Misalnya di spanduk yang ini dan juga yang ini tertulis kata praktek. Padahal menurut KBBI bentuk yang baku adalah praktik. Perbedaan huruf E dan I ini penting loh teman-teman, karena praktek dianggap tidak sesuai dengan kaidah, sedangkan praktik sudah resmi menjadi bentuk yang benar. Lalu berikutnya di spanduk yang ini tertulis kata mi memakai E. Seharusnya adalah mi, M-I. Kalau pakai mi-e, itu sebenarnya berpengaruh dari ejaan lama atau bahasa asing. Nah, masih ada juga loh di spanduk yang ini dan juga yang ini. Kata teralis yang benar adalah teralis, dan jerigen yang benar adalah jerigen, dan mangkok yang benar adalah mangkuk. Kata-kata ini sering banget salah tulis karena kebiasaan sehari-hari, padahal bentuk bakunya sudah jelas di KBBI. Nah, contoh perbaikannya adalah seperti ini teman-teman. Praktek dokter gigi yang benar adalah praktik dokter gigi. Selanjutnya, mie ayam bakso Solo yang benar adalah mie ayam bakso Solo. Kesalahan-kesalahan ini memang terlihat kecil, tapi kalau dibiarkan terus, lama-lama orang mengira bentuknya yang salah itu justru yang benar. Kesalahan penulisan yang kedua banyak muncul di singkatan. Contohnya kayak di spanduk yang ini, dan juga yang ini. Tertulis kata DLL, padahal penulisan yang benar adalah DLL. Dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik, karena ini adalah singkatan dari dan lain-lain. Kalau ditulis huruf besar semua tanpa tanda titik, jadi nggak sesuai aturan singkatan. Selanjutnya di spanduk yang ini ada juga penulisan alamat RT 14 RW 3 Kecamatan Candi. Itu salah ya teman-teman. Yang benar seharusnya ditulis RT 14 RW 03 Kecamatan Candi. Jadi setiap singkatan kayak RT, RW, kecamatan harus pakai tanda titik. Hal-hal kecil seperti titik, huruf besar kecil, ini yang kelihatannya remeh kan teman-teman. Tapi inilah yang bikin tulisan jadi rapi atau malah berantakan. Kesalahan yang ketiga ada di penggunaan tanda baca. Misalnya di spanduk yang ini, dan juga yang ini. Daftar makanan atau barang ditulis berderet tanpa tanda koma. Padahal kalau nggak pakai koma, orang bisa aja bingung loh teman-teman. Itu satu menu atau dua menu yang berbeda. Contohnya kayak mie ayam bakso Solo yang seharusnya ditulis seperti mie ayam, bakso Solo. Di spanduk yang ini, hari-hari ditulis seperti Senin, Selasa, Rabu. Tanpa spasi setelah koma. Yang benar tentu saja Senin, spasi, Selasa, spasi, Rabu. Ada juga kesalahan penulisan hari Jumat. Padahal menurut EYD gak ada apostrof atau tanda koma atas. Cukup ditulis Jumat tanpa tanda koma atas atau apostrof. Selain itu banyak juga spanduk kayak ini, dan juga ini, yang kalimatnya tidak diakhiri dengan tanda titik. Misalnya,
Mohon jangan tinggalkan karcis dan barang berharga lainnya di kendaraan Anda. Salah ya teman-teman, karena di akhirnya tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang benar seperti ini. Mohon jangan tinggalkan karcis dan barang berharga lainnya di kendaraan Anda. Dan diakhiri dengan tanda titik. Kesalahan tanda baca ini bikin tulisan jadi kurang enak dibaca, bahkan kadang bisa mengubah makna. Kesalahan yang terakhir, ada 2 jenis khusus, yaitu kata serapan dan bentuk terikat. Yang pertama, kita bakal bahas kata serapan asing. Contohnya di spanduk yang ini. Ada kata fotokopi, padahal serapan bakunya adalah fotokopi. Di spanduk yang ini, kata spesial seharusnya ditulis spesial. Kata asing seperti customer, sales, atau MD sebaiknya dimiringkan atau diganti dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, bentuk terikat. Di spanduk yang ini, ada tulisan anti penyuapan. Karena anti adalah morfem terikat, seharusnya ditulis serangkai menjadi anti penyuapan. Kesalahan ini memang sering muncul karena pengaruh bahasa asing atau ketidaktahuan. Padahal kalau ditulis secara benar, hasilnya bisa jauh lebih rapi. Dari semua contoh yang udah aku temuin, kesalahan ejaan di spanduk, poster, atau baliho bisa kita kelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu kata tidak baku, singkatan, tanda baca, dan kata serapan atau bentuk terikat. Kalau semua kesalahan itu bisa kita perbaiki sesuai aturan EYD, tulisan bisa jadi lebih jelas, rapi, dan tentu saja menghargai bahasa Indonesia kita sendiri. Nah, itu tadi analisis singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa biasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan juga benar. Saya Natasha Azalia Litrivera, sampai jumpa di video berikutnya.